malam semuanya. Hari ini lanjutin yang minggu lalu. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu dari minggu lalu? Nggak ada? Nah, lanjut. Nah, kalau nggak ada, hari ini belajar baru. Ya. Nah, nanti hari ini yang belajar apa? Hari ini tuh belajar kayak kalimat untuk apa? Ketika kita lagi ada di depan. Kita ulangi lagi ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu biasanya itu ada 3 masa. Jadi sekarang itu present. Nah, present ini diingat-ingat. Kayak minggu lalu kita sudah bahas gitu ya. Ini kayak pakai I dress. Nah, misal tahu juga bisa pakai yang I am dressing. Bedanya apa? I dress tahu? I dress. Saya Berpakaian. Kalau yang I am dressing adalah saya sedang berpakaian. Nah, betul. Saya sedang, ada sedangnya ya. Nah, kemudian BTW ini simpelnya aja ya, sebetulnya masih banyak, cuma saya ambil yang paling sering dipakai aja gitu ya. Jadi I dress sama I am dressing ini diingat-ingat karena ini bakal teman-teman sering pakai kalau ngobrol di dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi strukturnya paling enggak diingat-ingat gitu. Biar nanti ketika kita ngobrol sama orang gitu kan, orangnya nggak bingung gitu. Kita pun juga mulai ngerti gitu apa yang diomongin gitu ya. Oke? Nah, sehari ini kita nanti belajar yang namanya itu adalah future. Kenapa future gitu ya? Future ini untuk menjelaskan hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi di masa depan ini nanti itu belum terjadi sekarang, tapi nanti akan terjadi di masa depan gitu ya. Contoh, kamu mau makan apa besok? Kan sekarang belum atau sudah makan kan, tapi besok akan makan. Akan. Nah, ini ada akannya gitu ya. Nah, ada akannya. Oke. Nah, strukturnya seperti apa? Strukturnya itu paling mudah itu selalu diingat-ingat ada will-nya. Ada will-nya ya. Jadi I will dress. I will cook. Loh, nah terus kalau misal he apa he? He tetap aja he will cook. Nah, nggak pakai ini ya. Kalau he will cooks. Nah, ini salah ya. Ini harusnya cook. Oke. Nah, apa itu want? Want itu adalah will not. Nah, will plus not. Jadi disingkat jadi want. Kenapa? Karena orang sana malas gitu. Jadi kalau ngomong kelamaan udah bilang aja want. Pengucapannya mirip kayak ini. Tahu ini? Want. I want. Nah, ini I want itu artinya saya ingin. Kalau I want, nah, mirip gitu ya. Pengucapannya mirip banget. Atau mungkin malah sama gitu ya. Nah, ini tuh tidak sama satunya ingin. Nah, ini hati-hati. Kalau saya pribadi karena takut ketuker gitu kan, aku bilangnya biasanya pakainya will not aja.
Jadi karena takut orangnya yang diajak bicara nggak ngerti. Karena nanti malah bingung, kamu mau pergi atau enggak gitu. Wah, ini repot jadinya. Gitu ya. Makanya pakai will not aja. Nah, kalau misal tanya, will-nya menjadi di depan. Oh ya, ini sorry ya, ada teman-teman di di lab masih ada orang. Jadi will-nya jadi ke depan. Nah, biasanya ini tuh ditandai dengan kayak kalja waktu. Misal next apa bisa next week, next time bisa, next time, next week, next year, atau 1 year later. Later itu artinya kemudian, nanti. Oke. Nah, tapi ada tapinya nih. Kata will di sini ini juga menandakan kepastian. Nah, kenapa? Kalau kita bilang itu pasti, nah ini diingat-ingat, pakailah will. Ya. Oh, aku pasti. Nah, misal ditanya ini, kamu besok mau pergi nggak? Oh, aku pasti akan pergi. Pakailah will. I will go. Nah, kalau misal gitu kan, kita masih mau pergi, tapi ada tapinya nih. Ada tapinya. Nah, itu berarti masih belum pasti. Jadi jangan pakai will. Gitu ya. Pakainya apa? Gunakanlah yang lain. Contoh, pakailah misal yang ini. Would, should, may, could. Oh, should. Tapi ada tapinya lagi nih. Kalau would sama should ini kemungkinan datangnya itu masih lebih tinggi gitu. Jadi misal 60%, 40% gitu. 60% pergi, satunya tidak. Gitu. I will go, atau I shall go. Shall itu artinya harus ya. Nah, ini artinya juga harus. Oke ya. I shall go. Saya seharusnya pergi. Oke ya. Nah, ini kemungkinan perginya masih lebih tinggi nih. Kalau yang ini ya. Nah, kalau misal gitu ya. Misal kemungkinannya itu sama gitu ya. 50%, 50%. Nah, gunakanlah ini may. Ya. Kenapa? Jadi Mei itu bisa ya, bisa enggak gitu. Jadi belum pasti. Nah, kalau kita bilang insya Allah, nah itu biasanya bilanglah pakai I may gitu loh. Nah, itu boleh. Oke. Nah, jadi kalau misal I may go gitu. I may go, ya ini artinya kita mungkin pergi. Ini mungkin ya, ini artinya mungkin. Oke. Nah, kalau misal lebih tidak yakin lagi, malah kemungkinan perginya sangat kecil gitu ya, gunakanlah could. Ini malah berlawanan, biasanya sangat jarang gitu. Kalau nggak mau pergi ya bilang aja I will not. Tapi kalau ini kan masih belum pasti, ada tingkatan kepastiannya lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misal kita ngomongnya sudah pasti tidak datang ya, berarti gunakan aja will not gitu ya. Jadi kayak tadi nih. Jadi I will not go. Nah, itu kan sudah pasti tidak datang.
Tapi kalau aku masih mungkin datang, itu gunakanlah yang selain itu. Berarti bisa pakai may, bisa pakai should gitu ya. Oke? Sampai sini ada yang tanyakan dulu? Tidak ada? Kalau nggak ada, nah ini ada sedikit latihan. Oke. Siapa yang mau jadi Ibu Agnes sampai jadi Romeo? Ini tinggal baca aja ya Pak. Ya, dibaca aja. Oke, I want to be a Romeo. Oke. Satu lagi. Kemarin Mbak Lina. Mbak Lina, silakan. Iya sih, tapi agak ramai. Nggak apa-apa Mbak. Silakan. You turn off your phone. No, I'm doing an important activity now. No, you could not your life really. Okay, 10 minutes. What are you facing? What Di apa? Mbak Lina nanti bacanya apa? Ini ya yang lengkap. Mas Dwi pelan-pelan dulu Mas. Belum selesai tadi ya Mbaknya ngomong. Oke Pak, oke. Oke, lanjut ya. I'm arranging our trip to Lombok. okay? Okay. 10 minutes were spent. We will visit Pink Beach, then we will swim in Blue Terawangan. Then we will visit the facility as well. Okay, good. You finished now. It's now 46. Oke Pak. Oke. Makasih Mbak Lina sama Mas Dwi. Oke. Thank you. Mbak Lina nanti bacanya jangan dilompat-lompat ya Mbak. Jadi ini misal yang tadi ya. Yang apa? Ini nih. Misal yang ini ya. You finish it. Nah, it-nya jangan ketinggalan gitu ya. Ready jangan ditinggal. Karena nanti kalau misal kita nggak pakai ini, nanti artinya sedikit berbeda gitu ya. Jadi kayak you finish. Nah, ini nanti jadinya kamu kayak seolah-olah kita memerintah gitu kan. Kalau di sini dia intonasinya nanti jadinya nggak memerintah gitu. Pemerintahnya malah yang di sini ini. Now go to sleep. Nah, ini perintah. Gitu ya. Nanti sama bacanya ini apa? Pelan-pelan ya. Jangan buru-buru. Oke. Sekarang pertanyaan lagi. Artinya apa? Pembicaraan ini. Si ibunya itu menyuruh anaknya untuk segera tidur. Tapi Ya. anaknya masih apa ya belum
belum mau tidur lah, kayaknya dia masih menyusun rencana untuk itu, kayaknya dia mau pergi ke Lombok. Nah, seperti itu Pak. Betul. Nah, jadi si ini Miss Agnes gitu kan, dia meminta untuk si Romeo-nya untuk tidur gitu, anaknya suruh tidur gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan gitu kan, di sini kita menggunakan kata ini nih, will, tapi dijawabnya dia nggak pakai will juga kan gitu. Nah, kenapa? Itu yang membuat bingung. Kenapa? Yang membuat bingung jawabannya kok nggak ada will-nya itu. Nah, betul. Nah, kenapa nggak ada jawaban will-nya? Karena jawabannya di sini. Nih, ini saya jawabnya apa? Si Romeo jawab ibunya ini, no mom gitu. Nah, ini sudah bilang enggak gitu kan. Kenapa? Kalau misal kita berbicara secara natural dengan orang gitu kan, ya kita nggak mungkin bilang no, I will turn off later. Nah, ini malah jadinya nyolot kesannya gitu ya. Gitu ya. Jadi karena biasanya gitu kan, kalau kita ngomong lengkap gitu kan, contoh. Kalau orang tua gini, mungkin kalau ada yang dipanggilnya misal namanya Budi gitu. Nah, nanti dia dipanggilnya sama orang tuanya Budi. Nah, ini berarti masih oke. Nanti kapan hari dipanggilnya Budi Susilo Hardi. Nah, ini berarti ibunya lagi marah biasanya. Gitu ya. Nah, sama konteksnya juga gitu. Jadi kalau kita lagi ngomong di bahasa Inggris gitu ya. Mungkin kalau kita lagi ngomong biasa aja. Nah, ini kayak percakapan yang casual apa ya? Casual itu jadi nggak formal, nggak harus yang kayak kita bertemu sama presiden, nah kita harus jawab dengan benar dan terstruktur dengan ini kan enggak. Ini kayak pembicaraan seperti pada umumnya. Nah, tapi di sini yang dijawab oleh si Romeo ini adalah dia sedang apa gitu. Jadi bagaimana caranya kita untuk menyiapkan pembicaraan dengan bahasa gitu ya. Ya kita susun dulu bahasa Indonesianya baru diterjemahkan. Karena lagi-lagi kita bukan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Jadi kita gunakan bahasa ibu kita dulu, baru nanti diterjemahkan ke bahasa Inggris. Sama si Romeo di sini juga seperti itu. Jadi dia bilang di dalam bahasa Indonesia dulu, enggak gitu kan. Saya masih menyiapkan acara penting besok. Gitu. Jadi di sini sedang menyiapkan. Nah, ini artinya dia lagi ada kesibukan gitu kan. Nah, oke. Mungkin Mbak Lina mengerti. Jadi yang tanya siapa ya? Mbak Lina ya? Oke ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa seperti ini. Konteksnya seperti fakta gitu kan. Tomorrow you will leave house early gitu kan. Loh, kok ini tomorrow gitu kan. Tadi kok nggak ada. Ya karena konteksnya bisa besok gitu kan. Ini tomorrow seperti apa lah? Tomorrow ini kan seperti next day gitu ya. The day after today.
Betul. Nah, oh, tapi kalau 2 hari lagi gitu ya, nggak ada kayak di bahasa Mandarin gitu ya. Kemudian itu nggak ada. Jadi kita bilangnya 2 day later atau the day after tomorrow gitu ya. Couple day later. Nah, couples day later. Nah, Couple ini. days later. Couple days ago. Nah, couple days. Nah, bagus. Ini adalah kosakata baru. Couple days ago. Couple itu biasanya kan kita bilangnya taunya pasangan gitu ya. Nah, couple ini artinya beberapa hari. Nah, ini juga bisa diganti dengan several. Several days. Several ini artinya beberapa. Several days later. Nah, Several time. tapi kalau several ini biasanya banyak. Kalau misal sedikit gitu kan. Few, nah ini sedikit Few gitu. days. Ya mungkin 1-2 hari lagi atau 4. Nah ini few gitu. Kalau banyak gitu ya, mungkin 7 atau 8, nah itu nanti bilangnya several days atau couples days. Nah itu ya. Jadi di tomorrow-nya ini bisa diganti dengan ini gitu ya. Oke. Nah ini actually data. Sebenarnya. Nah, betul. Ini artinya adalah sebenarnya. Kamu lagi ngapain sih? Nah, gitu. Kamu lagi menyiapkan apa sih? Nah, Sakjane iki kowe sik ngopo? Sakjane. Kalau misal dengan secara kasarnya seperti itu gitu ya. Sebenarnya. Kamu lagi menyiapkan apa gitu kan. Nah, di sini dia bilang nih you may late. Nah, you may. Kamu Kenapa kemungkinan. may? Karena tidak yakin gitu kan. Karena bisa iya, bisa enggak gitu kan. Dok. You may, ya, artinya ini ada sedikit ketidakyakinan gitu ya. Not sure. Tidak yakin apa? Tidak yakin Not untuk sure. telat Dok. bangun. Nah, itu ya. Tidak yakin ini atau mungkin gitu ya. Oke. Oke, lanjutnya. Nah, dia di sini cuma bilang I am arranging our trip. Nah, tadi dia bilangnya adalah preparing. Sekarang bilangnya arranging. Nah, ini dua-duanya artinya sama gitu ya. Jadi dua-duanya artinya adalah menyiapkan gitu ya. Nah, kalau kita bicara di sini, ibunya ini adalah dia pokoknya ingin anaknya untuk segera tidur gitu. Anaknya mau disuruh ngeles seperti apapun tetap disuruh tidur gitu ya. Jadi tetap teguh sama pendiriannya. Anaknya akhirnya nurut gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini gitu ya, diperhatikan kalimatnya ini ada intonasinya. Jadi kayak kita membicarakan soal berapa gitu ya. Oke ya. Nah, yang di sini ini yang agak lucu nih sebenarnya. Ini artinya ibunya lagi oke. Kamu sudah selesai kan? Oke, sekarang tidur. Nah, gitu. Ini intonasinya seperti itu gitu ya. Oke, good, you finish it. Nah, ini artinya adalah oke, bagus, kamu sudah selesai. Sekarang tidur. Nah, akhirnya anaknya nurut gitu ya. Oke ya. Nah, mungkin sedikit penjelasan sedikit gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam bahasa gitu ya, kalau nanti kita semakin lama ngerti bahasa Inggris gitu ya. Nanti kita akan tahu nih kenapa orang menggunakan kata ini, kata A kok nggak pakai kata B gitu ya. Contoh
contoh. Berbicara ada yang tahu kita menggunakan bahasa apa aja? Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kata berbicara. Speak. Ya, Speak up. speak. Nah, kemudian ada lagi Talk. talk. Ditambahin enggak? Speaking. Sorry, Kalau sedang berbicara. apa tadi? Sorry. Jadi, kalau berbicara itu ditambahin speaking enggak? Tambahin Oh. enggak? Nah, kalau kita sedang berbicara gitu, ada sedangnya berarti ditambahkan dengan speaking gitu. Tapi kalau ini yang saya tanya yang bicara biasa aja. Jadi contoh dalam kata bicara sendiri itu ada berapa gitu misalkan. Mungkin ada yang tahu. Speak, talk, ada lagi? Ada? Oke, kita tambah ya. Ada tell. I tell you. Nah, I tell you. Nah, ini gitu ya. Saya kasih tuh. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, ini tuh ada perbedaannya gitu. Kenapa bedanya? Kalau speak ini tuh kita dengan perhatian. Jadi kita memperhatikan orang yang kita berbicara gitu ya. Jadi ini berbicara dengan perhatian. Maksudnya kita memperhatikan lawan bicara kita. Itu perhatian. Ini dengan perhatian. Kalau talk ini biasanya bisa ya, bisa enggak. Bisa sedang bercakap-cakap. Yang penting dia sedang bercakap-cakap, biasanya untuk yang tidak formal gitu ya. Kalau tell ini cuma satu arah. Jadi cuma saya kasih tahu kamu gitu. Tapi kamu nggak usah ngasih tahu saya. Itu tell bilangnya. Oke ya. Ini berbicara satu arah. I tell you already. Nah, tell sama told itu bedanya adalah tell ini untuk yang sekarang. Told itu untuk yang masa lalu. Jadi kalau misal I tell you sama I told you, ini artinya saya kasih tahu kamu gitu kan. Tapi bedanya apa? Ini sekarang, ini masa lalu. Nah, kalau yang I told you, ini biasanya untuk ngecek orang gitu. Kan? Nah, itu I told you. Gitu kan. Orang ngerungok nih. Nah, I told you, ini biasanya untuk yang masa lalu gitu ya. Jadi bedanya untuk yang ini. Jadi kalau kita perhatikan itu, katanya sama-sama berbicara, tapi berbeda. Nah, itulah bagusnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau nanti semakin lama ngerti, oh ternyata beda ya gitu. Contoh lagi, melihat. Nah, melihat. Melihat. Ada? Look. Oke. See. Ada lagi? Watch. Oke, bagus. Ada lagi? Tambah lagi ya, satu lagi ya. View. Nah, oke, dari 4 ini. I look. Nah, look ini artinya apa? Melihat. I look at you. Betul. I look at you. Nah, tapi ini tuh perhatian. Jadi melihat dengan perhatian. Maksudnya kalau kita melihat dengan seksama. Nah, itu artinya. Seksama. Maksudnya kita memperhatikan betul-betul lah. Itu artinya look. Gitu ya. Kalau see ini melihat tapi cuma sekilas.
Jadi I see, oh aku lihat tadi I see someone. Nah, saya melihat dia sekilas gitu ya. Jadi oh tadi ada orang lewat gitu. Nah, ini I see gitu ya. Kalau I look someone, nah, itu nanti loh ini kok jadi dipelototin satu-satu. Nah, kan itu gitu ya. Ngerti ya? Paham ya bedanya ya? Maksudnya melihat dan melototin orang kan beda gitu ya. Oke? Oke. Kalau I watch, nah I watch ini artinya adalah saya menonton. Jadi ini tuh sedang melihat apa? Misal pertunjukan, pertandingan kah, atau babak. Nah ini menggunakan melihat. Tapi ini lebih untuk menonton. Sama-sama melihat tapi untuk menonton. Jadi menonton sesuatu. Jadi misal ada apa? Misal ada orang lagi bertengkar, nah, terus kita watch, nah, itu berarti juga menonton orang bertengkar. Ini orangnya lagi drama, nah, gitu misalnya itu ya. Kalau I view ini biasanya digunakan untuk melihat pemandangan. Kanan. Jadi melihat sesuatu yang sangat jauh. Nah, ini biasanya I view. View from Tapi kalau I look far away ya, saya perhatikan dari jauh gitu ya. Nah, ini melihat. Nah, makanya tadi ketika di kalimat sini ada kata preparing sama arranging. Bedanya apa? Preparing ini artinya adalah menyiapkan. barang. Jadi misal kita mau pergi gitu kan. Kita mau pergi, kita menyiapkan barang apa aja yang mau dibawa gitu kan. Nah, I'm preparing gitu. Itu namanya prepare. Gitu ya. Tapi bedanya sama arranging apa? Arranging ini tuh teratur. Lebih waktu. Nah, berarti ini lebih teratur. Jadi menyiapkan dengan teratur. Ada urutannya gitu kan. Gitu ya. Nah, I pick. Nah, pick itu ngintip gitu ya. Like you. Nah, ini artinya mengintip ya itu. Jadi melihat tapi dari yang lubang kecil. Nah, itu atau tempat celah yang kecil lah itu pick gitu ya. Spy. Picking ya. Spying itu artinya Mata-mata. membuntuti ya, beda memata-matai ya. Itu sebetulnya bukan melihat ya, itu kalau itu sudah beda gitu. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Jadi kalau dari apa? Kita mengucapkan sesuatu di masa depan itu Aku curi ini. perlu diingat gitu kan. Katanya pakai will. Pinter mereknya yang kecil-kecil. Tetapi gitu kan. Tetapi kalau kita yakin, nah gunakan will. Kalau misal tidak yakin, nah diingat ini aja. Paling enggak dua inilah ya. Will sama may gitu ya. Will dan may ini diingat-ingat gitu. Still look din. Minta dicubit ginjalnya nih Evan. Intek hati-hati. Nah, kalau will sama may itu apa namanya? Ingat-ingat. Kalau misal kita yakin gitu, bilang aja will. Kalau misal nggak yakin, nah gunakan may gitu ya. Sure. Yang lainnya gimana? Nah, lainnya sebagai pengetahuan aja. Tapi nggak perlu diingat-ingat. Paling nggak untuk sementara teman-teman kalau nanti berbicara dengan orang gitu kan, soal ditanyain besok teman-teman mau kemana, teman-teman mau apa gitu kan. Nah, gunakan will atau may gitu ya. Will apa? Nah, will, may apa gitu ya. Oke. Oke. Ya.
Nah, hari ini ada PR lagi. Explain things that you will want to do or dream about it next. Oh, ini salah. Ini harusnya bukan ya. Nggak usah pakai ini. Explain things That you want to do. Explain things you want to do. You want to do or dream about within next month, next year, next 5 years, atau next 10 years. It's like Green Day. Nah, contoh ya. Contoh nih. I will go to Taipei next week. Nah, misal seperti itu. Saya pasti pergi ke Taipei minggu depan. Nah, tapi jangan cuma satu kalimat ya. Ini nanti ditulis saja ya 1 sampai 5. I'm sure I will be success. Nah, misal kita kayak mau sama Mbak Lisa bilang, I will success. Nah, suksesnya apa gitu? Misalnya, I may success. Sukses apa? Sukses memasak, sukses apa gitu ya. Success in my career. In my career. Nah, nanti ditulis, I Doing will some go business. to Taipei kapan? Kapannya nih, jangan lupa kapannya ya. Oke? Nah, nanti sama kayak kemarin. Mau ditulis di kertas boleh, di salah aku menyarankan direkam gitu ya. Jadi supaya lagi teman-teman biar terbiasa untuk ngomong gitu ya. Oke, nah nanti dikirim ke saya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Maaf teacher, ini membuat kalimat contohnya 5 atau setiap itu kan bulan, tahun, 5 tahun ke depan, Satu 10 aja. tahun ke depan. Satu aja. Satu aja. Pilih satu aja. Oke. Misal mau next month, atau Next year, atau next next 5 years. 5 year. Oke, Tapi thank maksudnya you. jangan singkat-singkat gitu. Misalnya, I will cook spaghetti tomorrow. Nah, ini kan singkat banget. Nah, gitu ya. Jadi nanti 3 aja. 3 sampai 5 kalimat gitu ya. Dengan kepanjangan, nanti kepanjangan kecapean. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Mbak Dina mau tanya? Tidak. Tanya. Mbak Dina. Apa? Jalan. Oke, kalau nggak ada, nanti ini mumpung saya ingat ya. Nanti yang 2 minggu lagi, tanggal 2. Libur. Nah, tanggal 2 libur ya, karena saya lagi di Taipei. Oke, teacher. Hore, cacanya seneng gak? Hore. Liburan ya, teacher? Ada acara. Gimana, Kak? Di Taipei-nya mana? Di Nangang nanti. Oh, Mbak Lina ngajak jumpa tuh. Iya. Daerah mana? Di Nangang nggak? Nangkang. Iya. Iya. Nangkang. Ya, di Nangang nanti saya. Nangkang. Kulineran nggak loh, teacher? Waduh, Aku pikir ikut ke Thailand. Oke. Gitu ya. Oke, mungkin kelasnya untuk hari ini sekian. Nah, foto dulu. Kan masih kurang 1/4 jam. Nggak ada materi lagi. Nggak ada yang tanya.
aturan exercise-nya dipanggil satu-satu gitu. Jadi Asik biar juga, semuanya belajar. nyoba gitu loh, Oh ya, nanti saya mau teacher. tanya sebentar. Ada yang mau tanya. Ya. Bentar. Jadi dulu. Mau foto dulu katanya, foto dulu daripada saya lupa. Tanya dulu aja. Oh ya Bapak. Ini apa? Kalau apa namanya tadi mana ya saya lupa. Oh, lu kan melihat dengan seksama ya. Bisa. Terus Mm-mm. kan aku pernah baca tuh kalau looking for kok jadinya mencari ya. Bener nggak? Nah, betul. Karena ada kata Look, tambahnya. ya betul. Kalau look itu spesial. Jadi look for itu artinya mencari, gitu kan. Kalau look after itu artinya memelihara. Look Menjaga. after, ya menjaga itu look after juga. I'm look after for my grandma. Kayak sampean ngono kuwi sampean For iso ini kata look after, mencari. menjaga. Yang look Nenekmu. after ini, oh tapi jangan look after ya. Biasanya konteksnya ini untuk yang bukan untuk ini apa. Look after ini untuk apa ya? Kalau saya bilang nggak enak. Biasanya Enggak, untuk misalnya itu lebih ke untuk hewan, pekerjaan look after. bagusnya taking care aja. Gitu. Oh. Kalau look after ini, kalau menurut saya konteksnya ini kayak kurang cocok gitu. Kok biasanya digunakan untuk apa, teacher? Look after itu biasanya. Untuk memelihara, tapi untuk memelihara hewan biasanya. Iya. Kayak situ bilang untuk pekerjaan situ juga kayak look after. Bagusnya take care aja itu bagus. Oke, terima kasih. Kayak curigaan. Gitu, ini lagi nyeleneh. Apa ya, teacher? Itu katanya Kak Levin, katanya look after itu seperti mencurigakan, apa kayak curiga gitu, apa benar itu? Enggak. Sesat berarti dia itu Saya ya. juga baru dengar sih. Oke. Kok nggak ada yang buka? Bentar. Lagi piye Mari Mbak-mbak cantik, Mas-mas, buka kameranya. ini sih, aku udah dibuka kamera kok. Yo, Sabar. foto. Sabar. Maaf, saya nggak bisa buka kamera, lagi sibuk. Iya, nggak apa, Mbak. Cinongnya pada tutupi. Tidak lapangan Pancasila ini. Oke, ada lagi. Lapangan golep. Mbak Vivin nggak bisa ya? Lagi kerja, lagi sibuk. Yang ini yang bawa Mbak Cin, sini. Mbak Sin, tadi chat. Wi, Lemingho nang isor dhewe kuwi. Ya, lagi chat. Lagi kerja sih. Ya itu ada Levinho deh, Levinho. Oke ya. Oke. Ya, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Levinho nggak buka kamera. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih teacher. Good Jadi night. tugasnya dikirim ya. Thank you, teacher. Nek ora lali meneh.